Nama saya Atifah Nurhaliza dengan NIM 2009484. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Selain itu, Pancasila memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, Pancasila memotivasi dan mengarahkan bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, Pancasila sebagai identitas negara, yaitu memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai kontrol sosial. Revolusi Industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Hal ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Hal ini juga termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Menurut Agustini, revolusi industri 4.0 juga disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Inovasi yang diawali dengan besarnya data di internet dan penggunaan cloud mengubah produk industri, serta mengubah proses produksi dan pemasaran produk, bahkan yang lebih gilanya lagi mengubah gaya hidup masyarakat, karena produk dari revolusi industri ini dapat dilihat penggunanya di kehidupan sehari-hari. Secara umum, revolusi industri keempat ditandai dengan full automation, proses digitalisasi, dan penggunaan alat elektronik dengan sistem informatika. Revolusi Industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Pada revolusi industri sebelumnya hanya didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal dari segala segi bidang. Karena batas-batas negara akan semakin berkurang dengan masifnya pertukaran informasi di era digital. Oleh karena itu, Indonesia secara umum berada pada posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN. Kondisi tersebut bukan berarti Indonesia harus merasa tenang, karena negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga berupaya bergerak lebih cepat. Revolusi industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk melakukan leapfrogging. Oleh karena itu, Indonesia perlu rencana yang strategis dan segera diimplementasikan dalam rangka pelaksanaan inovasi era revolusi industri 4.0. Indonesia perlu melakukan pemetaan potensi dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Pancasila merupakan modal terbesar bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi revolusi industri ini. Karena Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa yang dapat mempertahankan kesatuan kita semua. Di tengah perkembangan zaman, khususnya revolusi industri 4.0 ini, Pancasila sangat berperan besar. Karena dengan kemajuan yang terdapat pada revolusi industri 4.0 memungkinkan masyarakat Indonesia akan menjadi individualis. Akan menjadi orang yang individu. Padahal, sebagaimana nenek moyang Indonesia mengajarkan bahwa kita itu harus bersatu. Kita saja merebut kemerdekaan bersatu. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus betul-betul paham terhadap nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila agar membentengi kita dari dampak negatif revolusi industri 4.0. Karena revolusi industri 4.0 ini tidak hanya membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa masyarakat dapat menjadi individualis yang mengubah hakikat manusia yang asalnya manusia sosial menjadi manusia jejaring sosial.
Revolusi Industri 4.0, ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman dan memberikan suatu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila yang harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka. Dalam menghadapi revolusi Industri 4.0 ini, Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo telah membuat roadmap atau Making Indonesia. Teman-teman di sini pasti pengen tahu kan roadmap itu seperti apa? Yuk kita lihat. Pada era revolusi 4.0, Pancasila harus berhadapan dengan perkembangan sains dan teknologi beserta paradigma berpikir masyarakat Indonesia. Sehingga dapat dikatakan posisi Pancasila sebagai ideologi bisa terancam apabila revolusi industri 4.0 ini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Teman-teman, sekarang kita bisa memberikan kesimpulan, tantangan, dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Kesimpulannya adalah